Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang integral dari fungsi trigonometri. Di sini untuk bagian A, kita ingin mencari nilai dari sinus X dan cos X, di mana kita menggunakan substitusi tangan X per 2 sama dengan T. Nah, kalau kita gunakan segitiga siku-siku, di mana sudutnya di sini adalah X per 2, maka penguraiannya berdasarkan ini, ya, tangan X per 2 sama dengan T. T-nya ini berada di depan sudut, ya, garisnya berada di depan sudut, sementara yang di dekat dengan sudut dia nilainya 1. Dan kalau sesuai dengan aturan Pythagoras, di sini 1 plus T kuadrat, untuk sisi miringnya adalah 1 plus T kuadrat. Oke, berikutnya, ya, kalau misalkan kita diminta mencari sin X-nya, maka sin X-nya ini berdasarkan rumus di bab 1 adalah 2 kali sin X per 2 dikali cos X per 2 dibagi 1, di mana satunya ini dia akan terurai menjadi sin kuadrat X per 2 ditambah cos kuadrat X per 2. Sementara untuk bagian atas tetap. Kemudian keseluruhan fungsi ini kalau semuanya kita bagi atas dan bawahnya dengan cos kuadrat X per 2, maka di sini akan didapat 2 kali tangan X per 2, sementara yang ini kalau dibagi dengan cos kuadrat X per 2, hasilnya adalah tangan kuadrat X per 2, dan ini kalau dibagi dengan cos kuadrat X per 2, hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya di sini kalau kita rubah yang tangan X kuadrat per 2 itu sama dengan T, maka berarti di sini dia berubah menjadi 2T, dan yang bagian bawah di sini berubah menjadi T kuadrat. Sehingga sinus X itu adalah 2T dibagi dengan 1 plus T kuadrat. Oke, selanjutnya untuk yang cos X, ya. Di sini cos X ini kalau berdasarkan rumus di bab 1, ya, cos kuadrat X per 2 itu sama dengan sin kuadrat X per 2 dibagi 1. Dengan catatan 1 ini sama seperti yang di sini, ya. Ini dia dibagi dengan atau berubah yang satunya ini menjadi cos kuadrat X per 2 ditambah sin kuadrat X per 2. Perhatikan di sini, karena dia berupa penjumlahan, maka sebetulnya nilai yang di sini sama di atas sama, hanya dirubah posisinya saja. Kalau yang di sini kan sinus kuadrat X per 2-nya duluan. Sementara kalau di sini cos kuadrat X per 2-nya duluan, ya. Sebenarnya ini sama. Oke, berikutnya kalau seandainya kita bagi fungsi yang di atas ini dengan cos kuadrat X, yang di bawah juga dengan cos kuadrat X per 2, maka kalau ini dibagi dengan cos kuadrat X per 2, hasilnya di sini 1, ini dibagi dengan cos kuadrat X per 2, hasilnya di sini menjadi tangan kuadrat X per 2. Nah, berikutnya di bagian bawah juga sama. Kalau di bagian atas kita bagi keseluruhannya dengan cos kuadrat X per 2, maka bagian bawah juga kita bagi dengan fungsi cos kuadrat X per 2. Nah, ini kalau dibagi dengan cos kuadrat X per 2, dapatnya dia 1. Dan di sini kalau kita bagi dengan cos kuadrat X per 2, hasilnya di sini tangan kuadrat X per 2. Nah, selanjutnya, sesuai dengan substitusi yang di sini, tangan X per 2 itu sama dengan T, maka di sini pun dia akan berubah. Yang tadinya dari 1 min tangan kuadrat X per 2, maka dia berubah menjadi 1 min T kuadrat. Yang bagian bawah, dia juga berubah menjadi 1 plus T kuadrat. Oke? Nah, berikutnya yang kita cari apa? Yang kita cari di sini adalah dx. Dx-nya berapa? Kita rubah. Yang tadinya dia tangan X per 2 sama dengan T, maka X-nya di sini sama dengan 2 kali arkes tangan T.
Nah, berikutnya kalau kita diferensialkan yang fungsi ini, hasilnya adalah 2 dikali dt per 1 plus t kuadrat. Oke, berikutnya kita langsung ke contoh. Jika diminta hitung integral dx per sin x, yang dx-nya ini kita ganti menjadi 2 dt per 1 plus t kuadrat, sesuai sama yang di sini. Ya. Sementara yang sinus x-nya kita rubah menjadi 2t dibagi 1 plus t kuadrat, sesuai dengan yang ini. Oke. Nah, berikutnya ini sama-sama ada 1 plus t kuadrat dengan yang di bawah ini. Bisa kita hilangkan sehingga yang bagian atas tinggal 2t 2dt, mohon maaf. Yang bagian bawah tinggal 2t. Nah, ini 2-nya bisa hilang sehingga integralnya sudah berubah menjadi lebih sederhana, yaitu integral dt per t. Nah, hasilnya di sini adalah ln t ya plus c. Dan jangan lupa t-nya dikembalikan. T-nya apa? T-nya adalah tangan x per 2. Sehingga hasil integral dari dx per sin x itu adalah ln dari tangan x per 2 plus c. Oke, berikutnya kita bahas yang bagian B. Di sini, jika tangan x-nya sama dengan t, maka yang cos kuadrat x-nya sama dengan 1 per 1 plus tangan kuadrat x. Ya, dimana 1 plus tangan kuadrat x itu sebetulnya adalah sama dengan 1 per cos kuadrat x. Ya. Nah, kemudian yang di sini t kuadrat x-nya kita rubah menjadi t kuadrat ya. Sehingga 1 per 1 plus tangan kuadrat x itu sama dengan 1 per 1 plus t kuadrat. Berikutnya yang sin kuadrat x itu sama dengan tangan kuadrat x dibagi 1 plus tangan kuadrat x. Ya, berdasarkan substitusi yang di sini, tangan kuadrat x-nya ini dirubah menjadi t kuadrat dan 1 plus tangan kuadrat x-nya kita rubah menjadi 1 plus t kuadrat. Nah, selanjutnya yang kita cari apa? dx-nya. Ya, karena tangan x-nya sama dengan t, maka x-nya sama dengan arkes tangan t, sehingga dx-nya ini sama dengan dt per 1 plus tangan kuadrat t. Oke. Berikutnya kita kerjakan contoh ya. Di sini diminta hitung integral dx dibagi dengan 2 minus sin kuadrat x. Di mana dx-nya ini kita rubah menjadi dt per 1 plus t kuadrat, yang 2 dikurang sin kuadrat x kita rubah menjadi 2 dikurang t kuadrat per 1 plus t kuadrat. Ya. Kemudian kita samakan penyebutnya, di mana 2-nya ini kita kali atas bawah dengan 1 plus t kuadrat ini. Ya. Nah, berikutnya ini kan sudah sama nih penyebutnya, bisa kita gabung sehingga yang di sini dia berubah menjadi 2 ditambah 2 kali t kuadrat, yaitu yang ini. Dan jangan lupa dikurang sama t kuadrat yang ini, yaitu yang ini. Ya. Nah, di sini karena dia sama yang di atas bisa hilang. Jadi bagian atas tinggal dt. Yang bagian bawah tinggal 2 ditambah ini 2t kuadrat dikurang t kuadrat kan hasilnya t kuadrat. Oke, jadi integralnya yang diminta dihitung adalah dt per 2 tambah t kuadrat. Nah, berdasarkan rumus di bab 1, ya, ini hasilnya adalah 1 per akar 2 kali arkes tangan t per akar 2. T-nya berapa? T-nya ini tadi. T-nya adalah tangan x. Maka yang t di sini kita ganti menjadi tangan x. Sehingga hasil keseluruhannya adalah 1 per akar 2 kali arkes tangan
tangen X dibagi akar 2 plus C. Oke. Nah, berikutnya nih contoh kedua. Di sini ada integral sin kuadrat X dibagi cos pangkat 6 X dx, ya. Di sini kan sebetulnya sin kuadrat X dikali 1. Nah, satunya itu kita rubah ke sini ya. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ini kan sebetulnya kalau dijumlah dia 1. Kita kuadrat pun tetap hasilnya 1, artinya tidak merubah bentuk yang di sini. Nah, tapi berikutnya yang cos pangkat 6 itu kita rubah menjadi cos kuadrat X. Ini cos pangkat 4-nya sendiri. Nah, berikutnya yang yang sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X, hasilnya yang ini. Ya, kemudian yang cos pangkat 4X ini digabung dengan yang sin kuadrat X plus cos kuadrat X pangkat 2. Selanjutnya, ya, di sini kuadratnya kita gabung secara keseluruhan, ya, sehingga yang cos pangkat 4-nya ini kita rubah menjadi cos kuadrat X, karena di sini sudah ada kuadrat. Nah, selanjutnya yang sin X ini dibagi dengan cos X-nya, kita rubah menjadi tangen karena di sini dia kuadrat, maka ini pun jadi tangen kuadrat X. Nah, yang di sini kalau sinusnya dibagi dengan kosinusnya dapatnya tangen. Karena dia di sini kuadrat, maka di sini tangen kuadrat X. Nah, berikutnya yang di sini cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X, hasilnya adalah 1. Sehingga fungsi yang di dalam ini didapat 1 plus tangen kuadrat X. Tapi jangan lupa di bagian luar ada kuadratnya. Oke, selanjutnya kalau misalkan tangen X-nya sama dengan T, maka yang di sini berubah menjadi T kuadrat dan yang ini berubah menjadi 1 plus T kuadrat kuadrat. Sementara berdasarkan rumus sebelumnya yang sudah kita bahas, dx-nya itu sama dengan dt per 1 plus t kuadrat. Nah, ini kan sama bagian atas. Jadi bisa kita hilangkan yang di bagian bawah ini. Tapi yang di sini pangkatnya jadi 1 nih. Pangkatnya jadi 1. Sehingga dia berbentuk seperti ini integralnya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam, ini kan berubah menjadi T pangkat 2 ditambah T pangkat 4. Nah, kalau kita integralkan yang T pangkat 2, dapatnya T pangkat 3 per 3. Sementara yang ini T pangkat 4, kalau kita integralkan, dapatnya T pangkat 5 per 5 plus C. Dan jangan lupa, T-nya dikembalikan ke dalam X, di mana T-nya itu adalah tangen X, karena di sini T-nya pangkat 3, maka di sini hasilnya adalah T pangkat 3X, dan di sini karena dia pangkatnya 5, kita rubah menjadi T pangkat 5X. Oke. Jangan lupa bagian bawahnya di sini ada 3, dan di sini ada 5. Oke, berikutnya untuk yang C. Jika bentuknya adalah sinus pangkat M dan sinus pangkat N dx, di mana salah satu fungsi yang di sini entah sinusnya atau kosinusnya ganjil, ya, dan misalkan nih misalkan di sini cosnya yang ganjil, ya, kita umpamakan n-nya sama dengan 2p plus 1, maka integral yang di sini kita rubah menjadi pangkatnya 2p plus 1. Berarti yang genapnya yaitu cos pangkat 2p kita ambil sendiri dan sisanya di sini adalah cos x dx. Oke. Berikutnya pangkat p-nya kita keluarkan sehingga yang di dalam tinggal cos kuadrat x, di mana cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang sinus kuadrat x. Oke. Jangan lupa di sini pangkat p-nya, sehingga bentuknya di sini, ya, ketika kita rubah sin x-nya sama dengan t, maka diferensialnya ini, ya,
adalah cos X dx dan dia sama dengan dt. Maka bentuknya ini yang di sini kita bisa rubah. Tadi kalau sinus X-nya adalah T, maka di sini berubah menjadi T pangkat M. Dan yang ini berubah menjadi 1 min T pangkat 2. Jangan lupa di luarnya pangkat P. Oke. Berikutnya kita perhatikan contoh. Ya, di sini diminta hitung integral cos pangkat 3x dibagi sin pangkat 4x. Oke. Nah, karena salah satu ganjil yaitu yang cosnya ganjil, kita sisihkan 1 cos x-nya. Oke. Kemudian yang cos kuadrat x-nya kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Nah, selanjutnya kalau kita misalkan sin x-nya sama dengan t, maka cos x dx sama dengan dt. Maka yang cos pangkat 1 ini ya dikalikan dengan dx, kita ganti atau kita rubah menjadi dt. Kemudian yang 1 min sin kuadrat x kita rubah menjadi 1 min t pangkat 2. Di mana sin x-nya sama dengan t. Oke, berikutnya bagian bawah di sini ada sin pangkat 4x, maka di sini dapatnya t pangkat 4. Kemudian kalau kita buka kurungnya, di sini didapat integral dt per t pangkat 4 dikurang yang ini t pangkat 2 dibagi t pangkat 4 kan dapatnya t pangkat 2 di sini. Ya, jadi integralnya adalah dt per t pangkat 2. Kemudian di sini kalau kita integralkan dapatnya minus 1 per 3 t pangkat 3. Dan ini kalau kita integralkan dapatnya plus 1 per t pangkat 1 karena di sini sudah minus. Integralnya ini sebetulnya ada minus, jadi dia berubah jadi positif. Dan jangan lupa kita kembalikan t-nya itu ke sinus. Karena di sini pangkat 3, maka di sini 3 kali sin pangkat 3x. Kemudian yang di sini karena t-nya pangkat 1, maka kita rubah menjadi sinus x. Berikutnya di bagian D ya, di mana sinus sama kosinusnya sama-sama pangkatnya genap. Ya, di sini saya ambil sinnya kuadrat, tapi jangan lupa di sini ada pangkat p-nya, yang di sini adalah cos kuadrat x, pangkatnya q. Nah, yang sinusnya karena d kuadrat kita rubah menjadi seperti ini, setengah min setengah kali cos 2x pangkat p. Yang cos kuadratnya adalah sama kayak sinus, tapi bedanya dia positif. Ya, jadi setengah ditambah setengah kali cos 2x pangkat q. Oke, nah kita ini contoh masuk. Diminta hitung integral sinus pangkat 4x dx. Di sini karena dia pangkat 4, saya buat menjadi sin pangkat 2 lagi. Di mana sin pangkat 2x sama dengan setengah kali 1 min cos 2x. Jangan lupa ini pangkat 2. Ya. Kemudian saya buka kurung sikunya. Di sini didapat yang setengahnya kita kuadratkan. Ya, dia menjadi seperempat. Kemudian yang 1 min cos 2x-nya berubah jadi kuadrat. Dan kuadrat ini kita uraikan nih. Dia berubah menjadi 1 min 2 kali 1 kali cos 2x. Dapatnya adalah minus 2 kali cos 2x. Nah, berikutnya di sini ada cos kuadrat 2x, yaitu yang ini. Oke. Berikutnya, kalau kita integralkan satu-satu, yang ini dapatnya adalah x. Yang ini dapatnya adalah 2 kali setengah dari yang 2x ini. 2 kali setengah kali minus sinus. Mohon maaf. Integral cos itu adalah sinus positif. Kali sinus 2x. Nah, tadi 2 sudah dikalikan setengah. Dapatnya 1.
Jadi di sini 1 kali sin 2x. Nah, integralnya ini kita rubah dulu dia ke sini. Ya, kalau sudah baru kita integralkan. Di sini dapatnya setengah x, ya. Setengah x ini positif. Kalau kita tambahkan dengan yang di sini 1, ya. 1 tambah setengah dapatnya kan 3/2x. Kemudian integral dari cos 4x itu adalah 1/4 sin 5x. Mohon maaf, sin 4x. 1/4 kali sin 4x. Ya. Nah, karena di sini dia ada 1/4 dan di sini ada setengah, maka dapatnya sin 4x/8. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Yang 1/4 ini gimana? Yang ini boleh kalian kalikan ke dalam, ya, atau tidak juga nggak apa-apa. Oke, saya rasa cukup materinya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.